bercandain kok hati. Heran. Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my channel. Dan gesture kita hari ini adalah buah pepaya yang udah mau aku potong, makanya aku sedia pisau. Teman-teman, beberapa waktu terakhir ini kita sering banget gitu ya mendengar berita-berita di media terkait dengan hubungan pasangan yang tidak berjalan lancar. Mulai dari super selingkuhan, pengkhianatan, bahkan yang terbaru tadi pagi aku lihat trending itu ada anak dari salah satu orang paling penting di negeri ini itu melakukan ghosting ke ceweknya, terus tiba-tiba ada hubungan baru. Ya tipe-tipe gitulah. Aku heran sih, kok yang kayak gini-gini gitu kok sering banget ya sekarang. Ya mungkin faktor media juga sih, tapi kok kayaknya belakangan ini emang sering banget gitu ya ada kejadian kayak gitu, hubungan dalam hal ini hubungan lawan jenis gitu ya, yang entah di luar norma, di luar jalur, di luar dari apa yang diharapkan di awal. Kayaknya kok setia itu mahal banget, seolah-olah kok perasaan jadi permainan, bercandain kok hati. Heran. Kalau kita mengacu pada teori umum ya, teori Gosen, sebenarnya ini teori untuk hukum ekonomi sih, cuma masih nyambung gitu. Nah, dalam teori Gosen ini menyatakan yang intinya kenikmatan itu akan berkurang jika kita mengkonsumsinya secara terus-menerus. Itu juga berlaku dalam hubungan antar pasangan laki-laki dan perempuan. Seiring berjalannya waktu, itu lama-lama bosan. Makanya cari yang baru buat refreshing, terutama kaum Adam. Bagaimana supaya suatu hubungan itu bisa berjalan dengan baik, ya sampai mau kemisahkan gitu, atau bahkan yang lebih kerennya itu together forever to jannah gitu. Sebenarnya aku agak khawatir sih ya ngomongin ini, soalnya ya aku cuma manusia gitu loh guys, bisa khilaf gitu ya, tapi ya anggap aja ini adalah doa, ya kita saling mendoakan aja lah ya guys. Lagi ya, yang namanya manusia itu sangat rentan untuk melakukan kesalahan. Sekalipun dia adalah orang yang terpandang, orang alim, bahkan ulama sekalipun, selama dia masih menjadi manusia, akan sangat mungkin untuk berbuat salah, khilaf, tergelincir kepada hal yang seharusnya tidak dilakukan, termasuk mengkhianati pasangan misalnya. Ya, karena kita itu manusia, makanya untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan kemungkinan untuk itu, jangan pakai hukum manusia. Kalau dalam agama yang aku percayai, Islam, memang sudah ada aturan untuk menyalurkan kebutuhan biologis manusia, yaitu dengan jalur pernikahan. Dan itu pun dibarengi dengan aturan-aturan dan perintah-perintah yang lain untuk menjaga kita, untuk menjaga ya, bukan mengekang, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke lah, sekarang kita bicara secara umum aja, secara general gitu ya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini itu sifatnya fana, alias nggak selama-lamanya. Suatu saat itu bakal uzur, suatu saat itu bakal hilang. Begitu juga dengan cinta. Ya karena memang itulah hukum yang berlaku di dunia. Makanya supaya kita tidak terpengaruh oleh hukum dunia, ya kita harus pakai hukum Tuhan. Ikuti aturannya, ikuti perintahnya, yaitu taat. Kita taat kan enak ya, kita tuh bakal dijaga gitu guys. Mau maksiat tiba-tiba nggak minat, mau melakukan kesalahan inget dosa, ya kita bakal dijaga gitu. Tapi itu bakal sulit dilakukan kalau memang kita itu nggak taat. Kan lucu gitu kalau kita ngarep Tuhan bakal ngejaga kita dari kesalahan, sementara kitanya tuh nggak taat. Jadi teman-teman, meskipun masih sulit, meskipun masih terseok-seok, mari kita sama-sama berusaha dan saling mendoakan supaya kita sama-sama terjaga dalam ketaatan. Karena manusia yang taat selain akan menjaga hubungannya dengan Tuhan, juga akan menjaga hubungannya dengan sama manusia. Dan manusia yang taat tidak akan mengkhianati manusia yang lain. Dan terakhir, buat teman-teman yang belum nikah, semoga segera ketemu sama pasangan yang tepat sehingga bisa segera mempraktekkan ilmu taat dan setianya. Dan untuk teman-teman yang sudah menikah, semoga sakinah senantiasa ada dalam rumah tangga kalian. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum.